Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih limal khatim wa saqana nasrul haqqil haqqul ladzi siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, yang sangat saya hormati perwakilan dari PWNU Provinsi Papua, Bapak Kiai Haji Daryono, yang sangat saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Jayapura, seluruh banom-banom NU Kabupaten Jayapura, PCNU Jayapura, hadirin hadirat semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wa dunyal akhirah. Amin Allahumma amin. Ainul Karim, pembaca qori kita Bapak Haji Yasin, semoga Allah menjaga kesehatannya, panjangkan umurnya karena baru sakit, dan seluruh kepengurusan NU khususnya di Kabupaten Jayapura, semoga Allah anugerahkan, berikan kesehatan lahir batinnya, diberikan panjang umurnya, barokah manfaat hidupnya, bidini wa tunil akhirah. Allahumma amin. Hadirin Allah hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, kiai saya Kiai Maimun pernah menyampaikan, Kiai Maimun Zubair Al-Maghfurlah, Kiai Maimun Zubair menyampaikan dalam sebuah hadis Nabi bahwasanya Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Belum menyampaikan ini hadis ini, barang siapa seseorang mau berjalan untuk thalabul ilmi, untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan memudahkan orang itu untuk berjalan menuju tariqan ilal jannah, tariqan pada surga atau jalan menuju surga. Jadi kita fahami bahwasanya salah satu torekoh yang sangat cepat untuk kita bisa menggapai surga, yaitu mau tolabul ini yang paling utama. Jadi harus dikuatkan motivasi untuk mau belajar ilmu agama ini, dikuatkan untuk kita semuanya. Sebab ini penting, karena dengan mau belajar ilmu agama maka menyebabkan kita ini dimudahkan menuju surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil pelajaran limta rusda. Wahai Khidir, apakah boleh saya mengikutimu ala antu'allimani, agar engkau mengajarkan diriku mimma 'allimta rusda, dari perkara yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Perhatikan, Nabi Musa saja berjalan. Perhatikan, ini seorang nabi, seorang rasul, karena mau belajar ilmu agama itu harus menempuh perjalanan yang sangat jauh di pinggir pantai, sampai kemudian ada isarah-isarah yang ikannya itu bisa ikan yang sudah mati itu bisa hidup kembali dan bisa mencari jalan lorong untuk menuju ke di tengah-tengah padang pasir, di tengah batu-batu itu bisa ada jalan untuk jalannya ikan ini. Perhatikan ini. Jadi orang kalau ingin tahu ilmu agama harus ada mujahadah, harus ada kesungguhan untuk thalabul ilmi, itu harus ada kesungguhan. Contohnya Nabiullah Musa alaihissalam. Yang harus berhari-hari dengan khodimnya untuk mencari seorang guru, Nabiullah Khidir alaihissalam. Ya, paham hadirin? Yang berikutnya lagi adalah kita ambil sahabat Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat Rasulullah yang karena mendengar ilmu hanya satu hadis saja, masyaallah muslimin, namanya adalah Jabir bin Abdullah. Namanya sahabat Jabir bin Abdullah. Itu perjalanan 1 bulan hanya untuk bertemu dengan seseorang yang mempunyai sanad hadis. Namanya adalah bin Anis, ya,
Abdullah bin Anis radhiyallahu anhu. Ini perjalanan 1 bulan. Perjalanan 1 bulan untuk mendapatkan riwayat 1 hadis saja. Berarti ini ilmu hadis. Hanya 1 hadis dalam perjalanan 1 bulan. Perjalanan 1 bulan, tempo dulu kayak apa? Tempo dulu itu kayak apa? Artinya apa itu harus naik kuda atau onta selama 1 bulan. 1 bulan. Lah itu kalau perjalanan ke sana, baliknya berarti 1 bulan. Ya kan? Perjalanan untuk menempuh ketemu sama Syekh tadi itu 1 bulan. Dan kembalinya berarti satu bulan. Ini pentingnya beliau-beliau itu untuk ingin mendapatkan riwayat 1 hadis saja. 1 hadis. Mujahadahnya itu luar biasa. Lah kalau kita ambil lagi sekarang adalah contohnya berikutnya lagi adalah abahnya kiai saya, abahnya Mbah Kiai Memun, namanya Mbah Zubair Dahlan. Mbah Zubair itu di pondok di dalam itu sudah ngalim, tapi begitu sudah mondok di Mekah, balik dari Mekah diperintah lagi untuk mondok lagi. Padahal sudah di Mekah ini, sudah belajar di Mekah, suruh belajar lagi sama Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Fakih Mas Kumambang itu di Gresik. Mbah Fakih Mas ini termasuk Rois kedua atau apa dalam Rois Akbar Nahdlatul Ulama. Mbah Fakih Mas Kumambang. Belajar lagi di sana. Nah ini saya mau menceritakan pentingnya semangat untuk mau tolabul ilmi, belajar ilmu agama. Mbah Kiai saya, Mbah Kiai Memun itu sejak kecil beliau menceritakan dalam ceramah-ceramah beliau itu, saya diajari sejak kecil saya menghafalkan apa al-kalam wa al-abdul muraqab al-mufid beliau dia waqsamu salatu sunnahul awhur jalimana. Itu yang mengajari disuruh hafal sama abahnya Mbah Zubair itu. Jadi pentingnya belajar ilmu nahwu. Belajarnya ilmu nahwu dan itu harus hafal. Ilmu nahwu itu harus hafal. Nah, kita ini sekarang kadang-kadang kurang semangat untuk belajar seperti ini. Jadi pondok pesantren itu harus bisa ngaji kitab kuning. Kalau pondok-pondok kok tidak bisa melahirkan santri-santrinya bisa baca kitab kuning, nggak usah bikin pesantren maksudnya ya kalau bisa ya. Karena pondok pesantren ciri khasnya apa itu ngaji kitab kuning. Kalau tidak bisa ngaji kitab kuning, tidak hafal jurumiyah, tidak ngerti sorob, tidak ngerti baca Fathul Qorib, tidak ngerti Fathul Mu'in, tidak ngerti tafsir Jalalain, tafsir yang paling kecil itu tafsir Jalalain. Lah kalau gitu TPQ saja deh, TPQ saja, ya apa enggak? Karena standar pondok pesantren bisa baca kitab, minimal yang ngerti jurumiyah dasar, sorob dasar, baca Al-Quran itu Al-Quran bisa ngerti dengan artinya, dan itu harus tahu berarti namanya tafsir yang paling kecil itu namanya tafsir Jalalain, namanya paling kecil itu namanya tafsir Jalalain. Kalau nggak bisa berupaya, tidak ada orang lahir itu langsung ngalim. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu harus dengan ilmu itu harus dengan belajar. Paham ya? Jadi ini pentingnya. Ulama-ulama kita terdahulu mengajarkan seperti itu. Imam Syafi'i belajar ke Madinah, setelah itu ke Irak, setelah itu ke Mesir lagi, masih belajar terus sampai wafatnya beliau itu tidak ada waktu kecuali hanya untuk belajar dan belajar. Tidak ada waktu kecuali untuk belajar dan belajar. Inilah yang kemudian kalau kita ambil yang paling utama adalah generasi terbaik itu generasi Rasulullah. Afdhalul qurun qarni. Sebaik-baiknya kurun itulah kurun saya. Dan kurunnya yang paling terbaik itu apa? Karena para sahabat-sahabat itu sangat haus ilmu dari Rasulullah, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, mereka hafal, mereka ngerti artinya, paham dengan Al-Quran itu, paham dengan hadis Nabi itu. Sehingga sebaik-baiknya masa itu adalah masa-masa itu.
Maka oleh karena itu kalau kita ditilik dari sini, kejayaan Islam wajib ditopang dengan ilmu. Ruhnya Islam itu adalah dengan ilmu. Maka oleh karena itu para kiai dan kita semua itu ayo semangat, semangat. Kalau kita pokoknya mau ngaji, mau ngaji dan inilah ngaji, dan inilah yang terjadi di pondok-pondok. Lihat seperti Mbah Kiai Memun. Mbah Kiai Memun itu punya majelis, jadi ada ngaji khusus anak santri, ada sifatnya umum. Sifatnya ngaji di pondok, yang ngaji pondok, ngaji berbagai kitab-kitab yang tinggi-tinggi itu. Tapi ada ngaji yang sifatnya umum, yaitu tafsir Jalalain. Jadi ngajinya beliau adalah tafsir Jalalain. Nah inilah yang diharapkan kepada masyarakat umum. Setidaknya kita ini, kalau kita ngaku umat Islam, ngerti artinya Al-Quran, ngerti artinya Al-Quran, itu yang diharapkan. Gurunya Mbah Kiai Memun itu adalah termasuk salah satu gurunya itu adalah menantunya Mbah Karim. Gurunya beliau di Lirboyo itu Mbah Karim, Mbah Karim, Mbah Manap atau Mbah Karim pendiri Pondok Lirboyo. Punya menantu namanya Mbah Mahrus Ali. Mbah Mahrus Ali, Mbah Mahrus Ali Lirboyo, Mbah Mahrus Ali Lirboyo itu beliau itu begitu mahabbahnya kepada ilmu. Fadal tafal marhaban bihudurikum, marhaban bihudurikum. Monggo Pak Yai. Mbah Mahrus Ali Lirboyo, Mbah Mahrus Ali Lirboyo itu bahkan ketika poso itu ya, puasa itu kadang-kadang mencari kilatan di tempatnya masyayikh. Jadi Mbah Mahrus bahkan dengan istrinya, dengan putra-putranya diajak untuk ngaji ke seorang kiai, ngaji kepada seorang kiai untuk kilatan ngaji. Saking pentingnya belajar ilmu agama. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menceritakan ini, pentingnya kita itu punya mujahadah, punya kesungguhan yang kuat untuk meningkatkan kualitas ilmu kita. Jadi kita ambil standar saja, ambil standar gini ya. Jadi kita umat Islam itu jangan terlalu pede. Wah, kamu sudah cukup Pak Islam. Kalau orang sudah merasa cukup dirinya tentang ilmunya, sampai di situ saja tidak akan meningkat. Makanya harus terus meningkatkan. Apa standarnya kita? Standarnya kita itu gini saja. Orang Islam itu buku kitab pedoman kita, kitab suci kita adalah Al-Qur'an. Betul apa betul? Kitab suci kita adalah Al-Qur'an. Nah, kita nanti di alam kubur, salah satu pertanyaannya, wa ma imamuka, apa pedoman hidupmu? Pedoman hidupku adalah Al-Quran. Lah kalau kita bisa menjadikan Al-Quran pedoman hidup kita, lah kalau kita nggak paham, masa kita bisa menjadikan pedoman Al-Quran itu pedoman hidup kita? Untuk bisa dijadikan pedoman hidup kita, Al-Quran harus kita pahami, tahu artinya. Betul apa betul? Kalau tidak tahu artinya, kamu umpamanya disuruh bicara tentang bahasa Cina, koran bahasa Cina, kamu baca teksnya, tapi kalau kamu tidak ngerti artinya, bisa tidak kamu menjabarkan apa yang kau baca tadi? Tidak bisa. Al-Quran bahasa Arab. Nah, untuk bisa mengerti bahasa Arab harus tahu nahwu, harus tahu sorof, harus tahu artinya. Loh, kalau kamu tidak tahu ya tidak akan bisa. Betul apa betul? Maka oleh karena itu ini saya ini semacam mengharapkan gitu loh, umat Islam ayo kita pahami. Jadi kalau kita, keluarga kita, anak-anak kita belum bisa membaca Al-Quran dengan artinya, itu berarti standar minimalnya belum tercapai gitu loh. Standar minimal kita sebagai seorang muslimah yang baik itu belum tercapai, karena kita masih belum tahu artinya Al-Quran, karena kita masih belum tahu baca hadis dengan artinya. Maka oleh karena itu ayo ngaji gitu. Jangan malu-malu daripada malu-maluin. Sudah tua, saya kemarin menyampaikan, jadi kebodohan kita itu tidak akan bisa ditutupi dengan jubah kita. Paham apa paham ya? Ada santri jubahnya 40 dipakai semua, tapi tidak pernah ngaji tafsir Al-Quran, dia bisa menjadi orang pintar apa enggak? Masih bodoh gitu loh, masih bodoh. Kalau kamu surbanya Masya Allah, imamahnya Masya Allah, tapi kamu tidak pernah ngaji nahwu sorof,
Bisa apa tidak? Iya, tidak bisa. Makanya kebodohan kamu itu tidak bisa ditutupi dengan aksesoris kamu. Betul apa betul? Makanya kualitas itu yang penting. Makanya kualitas kamu, ilmu kamu harus ditingkatkan. Paham apa paham ya? Maka karena yuk ngaji. Saya ingin, yang penting jangan malu gitu. Yang penting jangan malu untuk belajar. Saya ingin menyampaikan yang tadi saya sampaikan, Mbah Zubair, Mbah Yememun itu belum menyediakan waktu untuk masyarakat umum diartikan. Jadi tafsir Al-Quran diartikan, dijabarkan. Itu setiap minggu satu kali. Yang sifatnya umum, dan itu alumni-alumni yang jauh-jauh, katakanlah beliau itu di Sarang, ada dari kabupaten-kabupaten yang jauh untuk ikut ini, untuk ikut ngaji sama Pak Kiai. Bahkan orang-orang umum juga ikut ngaji ini. Maksudnya apa? Ini pentingnya ngaji, ya, pentingnya ngaji. Maka oleh karena itu kemarin ada seorang syekh Syria itu, seorang syekh dari Syria menyampaikan pernah memakamkan anak kecil, anak-anak remaja meninggal, terus dia yang pertama pingsan karena begitu dimasukkan, dia dibuka kasafnya oleh Allah, ternyata jenazahnya ini anak langsung diterima oleh malaikat, 2 malaikat, dan ke istana yang luar biasa indahnya, kebun yang luar biasa. Maka akhirnya dia pingsan, ditanya, terus beberapa bulan kemudian yang meninggal saudaranya. Beberapa bulan kemudian yang meninggal adalah saudaranya. Dan begitu juga melihat suatu keindahan. Maka akhirnya dia tanya sama ibunya, "Ibu, saya mau tanya, anaknya ibu itu apa yang dikerjakan?" Anak yang pertama itu adalah sedang belajar ngaji di pondok pesantren. Dia karena sakit kemudian meninggal dunia. Terus yang kedua itu karena saya ini orangnya fakir, maka kakaknya itu tukang mencari kayu bakar. Maka dari itu dia itu terus kemudian kayu bakar itu dijual, dan kemudian untuk ongkos biaya adiknya yang sedang mondok. Sedang mondok. Maka oleh karena itu masya Allah, karena dia pentingnya barokahnya orang mondok meninggal dunia itu jihad fisabilillah surga. Orang yang membantu, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, para orang-orang tua yang sudah punya anak, kalian orang tua itu kalau membiayai anak kalian untuk belajar ilmu agama, maka hakikatnya bapak juga disiapkan untuk tempat di surga. Sama dengan kakaknya menjual kayu bakar, dan akhirnya melihat penggali kubur tadi, melihat dia tempatnya yang luar biasa indah, jenazahnya disambut oleh malaikat. Maka akhirnya penggali kubur tadi umurnya berkisar antara 50 tahun, akhirnya dia memutuskan untuk mondok lagi. Dia mondok dan keluarganya mondok pesantren, gara-gara ingin supaya dirinya itu mendapatkan berkahnya, faidahnya mondok. Maka oleh karena itu Mbah Zubair, Mbah Yememun dan sebagainya itu ngaji. Orang-orang itu biar punya motivasi ngaji. Sebab kalau dia ngaji walaupun satu minggu sekali, proses ngaji ini kan dia dalam satu minggu ini ngaji, ahad berikutnya lagi ngaji. Kalau di tengah jalan meninggal dunia, dia itu adalah santri-santri yang sedang ngaji yang meninggal dunia. Orang yang mati dalam badan thalabul ilmi, matinya mati jihad fisabilillah ahli surga. Amin Allahumma amin. Maka karena itu ayo ngaji gitu loh. Ayo ngaji, apalagi ini jamiah kita ini jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau jamiah kita Nahdlatul Ulama ndak iso ngaji, ndak seneng ngaji, terus piye ceritanya? Terus piye? Nggih napa mboten? Saya terus piye? Nahdlatul Ulama kan Nahdlatul Juala. Nah, kira-kira itu gimana kira-kira? Kudu seneng ngaji, iso-isone kita penting ngaji. Minimalnya gitu loh ya, saya ingin menyampaikan minimalnya ngerti Al-Quran, bacaan Al-Quran fasih dan ngerti artinya. Maka oleh karena itu bisa dengan tilawah itu juga bagus dengan tilawah. Tapi yang lebih penting lagi, karena Al-Quran harus menjadi pedoman, harus tahu artinya bacaan Al-Quran. Sepakat apa sepakat? Sepakat apa sepakat?
Ayo semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan seneng ngaji, meningkatkan kualitas ilmu kita. Saya mendapatkan cerita di Mesir itu, bahkan orang tua penjaga masjid, tapi kemudian dia karena di situ banyak mahasiswa, akhirnya orang tua itu belajar ilmu agama, akhirnya menjadi orang alim alama karena mau belajar. Jadi jangan dibatasi oleh, boleh kalian kerja apapun juga. Saya termasuk mengidolakan seorang ulama di Mesir, namanya Syekh Yusri. Syekh Yusri itu beliau dokter spesialis bedah, tapi beliau punya majelis ngaji tafsir, punya majelis ngaji hadis Nabi, punya fikih. Masya Allah, saya pernah hadir di dalam majelis beliau itu. Saya setiap subuh zikirnya panjang dan kemudian ngaji berbagai kitabnya besar-besar. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putra sampean ini nanti jadi apapun juga, mereka ini bisa jadi apapun juga, jadi profesor, jadi dokter, jadi apa, tapi Al-Qur'annya mahir, bacaan Qur'an paham artinya, tapi juga mau mengajarkan ilmu agamanya. Paham ya? Jangan hanya sekedar ngerti, cuma jadi komentator, oh sana bacaan salah, tapi kamu sendiri tidak pernah ngajar. Itu namanya kamu komentator yang tidak ada manfaatnya itu. Komentator yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu keberhasilan thalabul ilmi itu ada beberapa faktor. Paham? Keberhasilan thalabul ilmi ada beberapa faktor. Pertama, dari doa mujahadah orang-orang tuanya. Orang tuanya punya mujahadah, sehingga dengan demikian kemudian mempunyai keturunan yang calonnya itu, kadernya itu bibitnya bibit unggul kalau orang tuanya punya mujahadah. Tapi kalau enggak, orang tuanya enggak punya mujahadah, senengnya pada dunia saja, enggak pernah zikir, enggak pernah minta sama Allah keturunannya hebat-hebat, soleh-solehah, itu nanti bibitnya kurang unggul ya. Kalau di pondok pesantren yang satu bisa menjadi seorang ulama, yang satu kurang pati. Yang penting ojo sampai membawa bapak-bapak, ibu-ibu kirim putra-putrinya dengan bibit yang terkena virus. Ojo sampai orang tua ngirim anak-anaknya seperti bibit yang sudah terkena virus. Kata beliau tadi, sudah terkena virus judi online kah, virus perempuan kah, termasuk virus ya perempuan ya? Iya apa tidak? Termasuk MTS sudah minta kawin. Ya, ada yang seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi bibitnya yang unggul, satu, anaknya berarti punya kemauan yang tinggi untuk belajar ilmu agama. Terus yang berikutnya, guru-gurunya, kiai-kiainya di pondok pesantren. Bagaimana pondok pesantren anaknya bisa disuruh ngaji tafsir Jalalain? Bisa, kalau kiai-kiainya tidak pernah ngaji tafsir Jalalain. Nggih napa mboten? Bagaimana mau mengajarkan santrinya jurumiyah, hafal jurumiyah, kalau gurunya tidak hafal jurumiyah? Nggih napa mboten? Bagaimana menyuruh anaknya faham Bulughul Maram apa Bukhari Muslim kalau gurunya tidak pernah ngaji Bukhari Muslim dan sebagainya? Nggih napa mboten? Jadi faktornya ada 3. Gurunya berkualitas, punya semangat kecintaan kepada ilmu agama, mengabdikan ilmu. Kemudian siswa-siswanya yang punya semangat untuk belajar dengan bibit-bibit yang unggul, orang tuanya yang mendukung. Inilah yang menjadikan sebab keberhasilan belajar ilmu agama ini. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.